Oke, lanjut ke pos yang berikutnya yang akan saya jelaskan di sini adalah pos jadwal wisata. Jadi ini kita akan membuat pos yang akan menginfokan agenda perjalanan wisata yang akan dilakukan. Nah, nanti pos ini akan terkait ke pos paket wisata. Untuk jadwalnya kita bisa lihat di sini. Oke, ini pos jadwal wisata. Di sini ada nama pemandu, harusnya ada fotonya di sini. Kemudian tanggal pelaksanaan. Ini juga nanti bisa muncul di widget. Dan sebenarnya masih ada satu lagi, mungkin saya coba jelaskan di sini ya. Saya buat sebuah laman bernama schedule. Kemudian di bagian template ini saya pilih template daftar wisata. Oke, simpan. Oke, hanya judul dan template. Kita lihat hasilnya. Oke, ini adalah tabel. Tabel ini sebelumnya sempat dihapus, tapi saya kembalikan di tema wisata terbaru. Bagi pengguna tema wisata lama eh, sudah pernah mendapatkan template ini dan ini saya kembalikan lagi. Nah, di sini ada keterangan. Oke, kalau yang di bagian ini tadi kita lihat di sini ada jadwal, kemudian ada nama dan pemandu. Nah, kalau di bagian ini agak berbeda. Di sini ada nama paketnya, kemudian perjalanan berangkatnya kapan, kembalinya kapan, kemudian ada kalau ada pesawat dan kodenya, kemudian ada kuota, berapa dipesan dan berapa sisa. Di sini ada penjelasannya. Lalu bagi yang masih tersisa atau belum expired ya, di sini bisa klik order, nanti akan lari ke pos sesuai dengan yang dipilih. Di sini pos, oke, posnya. Oke, ini nanti saya coba jelaskan lagi. Oke, kita langsung kembali ke pos jadwal. Misalkan di sini saya pilih romantik, enggak, ini aja, Amsterdam Winter Tour agar terkait dengan pos yang tadi ya. Oke, seperti ini. Di sini ada seperti biasa, ada judul, artikel, dan gambar unggulan. Ini silakan dilengkapi. Kemudian di sini ada jadwal wisatanya, tanggal berangkat, jam, kemudian tanggal kembali, jam. Lalu rute bisa dipilih, misalkan rute perjalanannya apakah langsung atau mungkin mampir ke tempat-tempat tertentu, bisa ditulis lengkap di sini. Nah, nanti hasilnya kita bisa lihat previewnya di sini. Nah, ini misalkan ada tanggal berangkat, ada tanggal kembali, kemudian ada timer ya. Jadi perjalanan ini masih akan dilangsungkan 132 hari lagi. Kemudian di sini ada nama pemandu. Oke, saya coba lengkapi di sini. Pemandunya akan saya coba ganti ini. Oke, di refresh. Oke, muncul seperti ini. Gambar unggulan. Oke, bagi paket yang misalkan sudah expired seperti ini, sudah terlewat ya, kita bisa bedakan di sini. Di sini expired, dari sini tidak ada tulisan segera dan tidak ada timernya. Ini timer menuju agenda, dan ini yang sudah lewat timernya tidak ada. Oke, kita kembali ke sini. Pengisiannya ya, misalkan ada penerbangan, tuliskan namanya, lalu kode penerbangan nanti akan muncul di bagian di sini. Nama pesawat, penerbangan, kemudian nama hotel dan nama rental jika ada. Ini kalau dikosongkan maka akan hilang. Nah, muncul juga di bagian, oke, sebentar, di bagian schedule. Oke, tadi mana post schedule-nya? Oke, kurang lebih seperti itu. Intinya nanti akan muncul ya. Di bagian schedule tadi itu juga ada. Kita, oke.
Daripada bingung, kita buka lagi ke sini. Jadi lihat. Nah, seperti ini. Jadi di sini muncul kode penerbangannya, nama maskapainya, dan akan otomatis muncul juga di bagian ini. Oke. Nah, ini untuk pos paket wisata kurang lebih. Kalau saya jelaskan kembali di sini jadwalnya. Oke, dan ada satu lagi. Di sini bisa tampilkan kuota dan tampilkan peserta. Oke, kita lihat cara kerjanya. Misalkan paket Amsterdam ya. Oke, saya hapus dulu semuanya. Di sini masih kosong. Nah, saya coba centang di sini tampilkan kuota. Jadi kuota di sini isinya 30 dan tampilkan peserta. Oke, kita klik simpan dulu dan lihat perubahannya. Kuota 30 masih tersedia dan belum expired ya. Di sini masih 132 hari lagi pemesanan. Jadi tombol ordernya muncul dan tombol order ini akan mengarah ke, oke, kita samakan di sini karena ini paketnya Amsterdam, kita pilih Amsterdam. Klik simpan. Oke. Oke, jadi tombol ini sekarang kalau kita klik akan lari ke Amsterdam. Nah, ordernya di bagian sini. Nah, nanti setelah ada yang order dan melakukan pembayaran, admin bisa menambahkan nama orangnya di sini. Misalkan ditulis di sini. Oke. Ini peserta pertama misalkan ya, usianya misalkan 30 tahun dari kota Yogyakarta. Klik simpan. Nah, karena di sini kita tampilkan peserta, otomatis nanti pesertanya akan muncul. Oke. Kalau ini kita centang hanya tampilkan kuota, pesertanya tidak, maka nanti nama pesertanya akan hilang. Oke. Saya coba centang tambah peserta lagi. Kita tambahkan peserta yang kedua, misalkan namanya misalkan usianya 27 tahun dari kota Surabaya. Kemudian tambah lagi misalkan namanya usia misal 22 tahun dari kota Semarang. Lalu klik simpan. Oke, seperti ini. Oke, di sini sudah kita tambahkan 3. Harusnya nanti kalau kita refresh ya, tersedianya. Oke, kita refresh dulu. Sudah tambahkan 3. Jadi kuotanya sekarang tersedia 27, dipesan 3. Oke, otomatis. Kita lihat hasilnya. Kuota 30, dipesan 3, tersedia 27. Dan ini nama pesertanya dimunculkan. Oke, terus ditambah-tambah sampai kuotanya nanti habis. Kurang lebih seperti itu untuk pengelolaan jadwal wisata, dan jadwal ini bisa ditambahkan di beranda. Oke, seperti ini ya, ini jadwalnya, ini 92 hari lagi, ini 132 hari lagi, dan juga bisa dimunculkan di halaman dalam di bagian sidebar. Di sini juga bisa muncul. Oke, seperti ini. Yang pelaksananya paling dekat akan muncul pertama, baru menyusul ke yang terdekat kedua. Jadi nanti jadwal yang lebih dulu akan dilaksanakan akan otomatis muncul di awal. Begitu juga di home, karena yang depan ini tinggal 92 hari lagi, sementara ini 132, maka yang muncul depan adalah yang ini. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pengelolaan dari pos jadwal wisata. Kita lanjut ke pos yang berikutnya.